Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di Gereja Daat, GAB Gereja Allah Baik Daat yang dipimpin oleh Gembala Sidang, Pastor Dr. Sudarso Susilo, MBA, MTH, kekasih Tuhan. Nah mari sebelumnya kita berdoa dulu kasih Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hari ini Engkau telah memelihara kami, dan tiba pada hari ini Tuhan kami masih tetap bernafas, masih bisa melakukan aktivitas semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur karena Engkau terlalu baik dan bahkan teramat sangat baik dalam hidup kami semua di hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Terima kasih, kami mengundang selalu. Kami percaya Roh Kudus sudah di hati kami. Dan Roh Kudus yang kiranya menolong kami memimpin di dalam perenungan firman Tuhan ini. Kami bersyukur Bapa. Dan semua aktivitas yang kami lakukan, kami buka selalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul pengharapan. Kekasih Tuhan, mungkin kekasih Tuhan berpikir pengharapan itu adalah sesuatu yang dinanti-nanti. Ya memang benar kekasih Tuhan. Tapi pertanyaannya, pengharapan yang bagaimana kekasih Tuhan yang kita sedang tunggu? Apakah kekasih Tuhan sedang menanti sebuah jawaban dari Tuhan? Dan apakah yang kasih Tuhan rindukan? Mungkin kekasih Tuhan merindukan sebuah rumah. Selama pengharapan itu belum dilihat, itu masih berlaku sebagai pengharapan. Dan kekasih Tuhan pasti menanti-nanti. Kekasih Tuhan pasti sudah sangat mau sekali, sudah sangat merindukan itu apa yang kekasih Tuhan rindukan, sebuah rumah. Sekalipun rumah itu mungkin rumah yang megah, tetapi kekasih Tuhan punya motivasi untuk mengharapkan sebuah rumah buat kekasih Tuhan. Nah kekasih Tuhan, bagaimana untuk kita mencapai itu semua? Pengharapan kita bukan hanya di satu sisi, barangkali ada juga yang merindukan sebuah mobil. Kekasih Tuhan pasti sudah sangat menanti-nantikan, sudah mengatur satu perencanaan untuk melakukan satu perjalanan yang panjang. Barangkali kekasih Tuhan akan melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta dengan mengendarai mobil yang baru. Itulah sebabnya kekasih Tuhan menaruh pengharapan yang sangat dinanti-nantikan kekasih Tuhan. Kalau rumah kekasih Tuhan sudah, saya nanti akan taruh ranjang yang bagus. Terus saya akan berbaring-baring di kasur yang empuk. Mungkin saudara akan membeli kasur Spring Air atau kasur Slumberland atau kasur Comforta. Banyak kan merek-merek sekarang kekasih Tuhan ya. King Coil dan sebagainya. Mungkin bahkan ada lagi kasur yang lebih mahal dari itu. Ranjang yang lebih mahal. Kekasih Tuhan, semua itu membuat jiwa manusia gelisah. Dan semua itu membuat hati manusia tidak tenang kasih Tuhan. Karena mereka masih mengharapkan sesuatu yang belum menjadi bukti. Kasih Tuhan, mari kita akan buka Alkitab dan kita akan melihat. Kita akan melihat di situ apa yang Tuhan katakan. Kalau kita mau mencapai sesuatu,
Roma 5 ayat yang keempat dikatakan demikian firman Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi kekasih Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Jadi kita mau mencapai sesuatu, pengharapan kita mau mencapai sesuatu, jawaban yang pasti, jawaban yang cepat, bahkan jawaban instan. Kita harus melewati apa kekasih Tuhan? Harus dengan tekun kita menanti. Sesuatu yang ditekuni itu kalau kita tidak punya kesabaran, itu tidak akan terjadi. Tetapi jika kita sangat mengharapkan sesuatu yang kita rindukan, sudah pasti kita akan kasih Tuhan mau menekuni itu semua. Menekuni, menanti. Dan akhirnya itu tandanya kita tahan uji. Setelah kita tahan uji, itu akan apa? Menimbulkan pengharapan. Akan menimbulkan pengharapan yang kita harapkan. Kalau orang yang tidak serius, dia tidak akan tekun, dia tidak akan kuat tahan uji. Dan pada akhirnya tidak ada pengharapan. Tidak punya tujuan yang jelas kekasih Tuhan. Tetapi orang yang punya pengharapan, orang yang berpengharapan kepada sesuatu, pasti dia mau bertahan. Dia pasti tahan uji, dan orang itu pasti tekun. Dia menekuni, menunggu. Mungkin dia bisa melihat kalender dari hari ke hari. Nah, kekasih Tuhan, itulah sikap orang yang berpengharapan. Harus melewati tahan uji dan harus masuk dalam ketekunan. Mari kita lihat dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kekasih Tuhan, kita mau minta sesuatu, kita harus bertekun, punya kesabaran. Seorang anak, dia memohon sesuatu kepada ayahnya. Pasti dia apa kekasih Tuhan? Dia bersabar. Sekalipun belum langsung dikasih, tapi dia harus masuk dalam kesabaran. Dan dia harus bertekun dalam doa. Harus punya hubungan dengan Tuhan. Manusia mau membutuhkan sesuatu, harus ada dialog dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Intimasi dengan Dia. Bukan kita mau enak-enak, kita mau mengatur Tuhan, kita minta hadiah dari Tuhan, tapi kita tidak mau berpengharapan kepadanya. Kita nunggu aja Dia curahkan dari surga. Kita tidak menghormati Dia, kita tidak meninggikan Dia, kita tidak mengagungkan Dia. Bagaimana? Menyenangkan hatinya, mau di dalam pimpinan Roh Kudus melakukan firman-Nya. Bagaimana kekasih Tuhan? Kembali ke firman Tuhan berkata di dalam Alkitab berkata, kita harus tekun, harus sabar, itu muncul sukacita dan akhirnya ada pengharapan. Kasih Tuhan. Roma 15 ayatnya yang ke 13. Roma yang 15 ayat yang ke-13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Semoga Allah sumber pengharapan. Kasih Tuhan di sini rahasianya. Kita berpengharapan, kita jangan minta kemana-mana, tetapi kita datang minta kepada pengharapan kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki dunia serba sekalian alam, yang memiliki hak penuh. Taruhlah pengharapan kita kepada Allah. Dia sumber pengharapan. Maka Dia akan memenuhi sukacita kita dan damai sejahtera kita di dalam iman. Jadi pengharapan itu harus bergandengan dengan iman. Kita berpengharapan kepada Allah, tapi kita tidak punya iman. Itu belum nyambung kasih Tuhan. Maka akhirnya kita masuk kepada kesesakan-kesesakan.
dan kita masuk kepada tidak tahan uji. Sedangkan orang yang berpengharapan dia harus tekun, dia harus tahan uji, dan akhirnya timbul pengharapan. Pengharapan itu sumbernya, basicnya, dasarnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki hak itu untuk memberikan kepada manusia. Dan kekuatan dari Roh Kudus. Demikian firman Tuhan sore hari ini katakan supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi tanpa kekuatan Roh Kudus manusia tidak akan bisa dapat kekuatan apapun untuk berpengharapan. Roh Kudus diberikan untuk menolong umat manusia. Dan umat manusia bisa masuk kepada ketekunan serta kesabaran. Pada akhirnya muncullah damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran setiap umat percaya. Mari kekasih Tuhan, taruhlah pengharapan kita hanya kepada Allah yang hidup, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Abraham, Ishak dan Israel, kepada Allah kita juga oleh anugerahnya Dia. Jangan kita menaruh pengharapan kepada hal-hal yang sia-sia. Hanya Allah pengharapan kita yang sebenarnya. Dia yang kita nantikan, Dia yang kita merindukan kekasih Tuhan. Yesus Kristus yang kita harapkan yang sebenarnya. Hal-hal lahiriah yang kita nantikan seperti contoh mobil dan rumah itu satu pemeliharaan Tuhan dan itu pasti Tuhan berikan. Tetapi yang Allah rindukan adalah kita menaruh pengharapan kepada Dia. Hati kita merindukan kedatangannya Dia pada kali yang kedua. Pengharapan kepada sesuatu yang hidup, sesuatu yang pasti, sesuatu yang berkuasa. Kesanalah sikap hati kita berikan pengharapan itu. Jangan kita memberi pengharapan kepada hal-hal yang tidak ada kuasa, yang tidak membuat kita terjawab apa yang kita harapkan. Kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, kekasih Tuhan. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, kelihatannya kita kan ada Kristusnya di situ kasih Tuhan. Tetapi kita mempengharapkan kepada hal-hal lahiriah. Mungkin hanya kepada makan, minum, pakai. Katanya firman Tuhan ini dikatakan dalam Alkitab. Kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Peringatan bagi kita kasih Tuhan sore hari ini. Biarlah kita kembalikan sikap hati kita. Hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya merindukan Dia. Datang kembali pada kali yang kedua. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang malang. Hal-hal lahiriah yang kita nikmati. Mobil, rumah, uang dan sebagainya itu kita perlu nikmati bersama Tuhan. Itu pemberian Tuhan untuk kita selama kita hidup di dunia. Tetapi pengharapan yang sebenarnya adalah kita menantikan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pengharapan kita. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Pengharapan yang kita harapkan itu adalah pengharapan yang abadi, pengharapan yang kekal. Judul pada sore hari ini, itulah sebabnya saya menaruh judul pengharapan yang abadi. Arti abadi itu kekal, kekasih Tuhan. Siapa kekal itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus, kekekalan kita. Dari kekal sampai kekal. Dia abadi, kekasih Tuhan. Dia sejati. Yang sebenarnya tidak ada pengharapan yang lain. Dia Yesus Kristus adalah pengharapan kita, kekasih Tuhan. Biarlah kekasih Tuhan sore hari ini kita tetap datang kepada Tuhan. Mau datang jatuh tersungkur dan menyembah Dia. Mengagungkan Dia. Menceritakan segala sesuatu dari dalam hati kita masing-masing. Dan kita menyerahkan semua kepadanya. Apa yang kita harapkan, rindukan. Kesukaan kita semuanya itu. Biarlah hanya dari Tuhan Yesus Kristus sumber segala pengharapan. Sampai pada hari Maranatha, hanya Tuhan Yesus Kristus pengharapan kita, kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain.
Jika kita mau mempengharapan kepada yang lain, kita termasuk orang yang paling malang, kata 1 Korintus 15 ayat 19. Yang jelas kita memilih, kita menaruh pengharapan hanya kepada Yesus Kristus yang sudah memberi nafas kepada kita, menciptakan kita, dan juga yang telah mengasihi kita, menebus kita, membeli kita dengan harga yang lunas dibayar di kayu salib dengan harga yang mahal. Itulah pengharapan yang abadi, Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kekasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Engkaulah yang selalu memelihara kehidupan kami. Baik makan minum pakai kami ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu ada bersama kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami Tuhan jatuh tergeletak, tetapi Engkau senantiasa selalu menopang kami dengan kasih-Mu. Engkaulah pengharapan kami yang abadi ya Bapa. Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu menggiring kami di dalam pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami jika kami masih punya pengharapan yang lain di luar daripada-Mu ya Tuhan. Kami kembali kepada-Mu hati ini. Kami hanya berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau termasuk orang-orang yang malang. Seperti di dalam Alkitab tercatat dalam 1 Korintus Tuhan Yesus 15 ayat yang ke-19. Kami bertobat hari ini. Kami mau hanya menaruh pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sumber segala pengharapan kami, pengharapan yang sejati. Yang akan membawa kami kepada hidup yang kekal. Yang akan membawa kami kepada hidup yang berkelimpahan, jasmani maupun rohani. Yang selalu membawa kami kepada sesuatu yang indah dan baik bersama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami merindukan Engkau Tuhan. Hati kami hanya merindukan dan berpengharapan hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, menghibur kami, memberikan kesabaran dalam kami sambil menantikan Tuhan kami yang hidup Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Kami ada kemampuan dengan pimpinan Roh yang kudus. Dan kami bisa selalu berpengharapan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hanya Engkau harapan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pengharapan bagi umat-umat yang dalam keadaan sakit. Mereka mempengharapkan Engkaulah yang datang menyembuhkan. Bagi yang kekurangan, mereka berpengharapan Engkaulah Yesus Kristus yang datang memberi kelimpahan. Mereka yang dalam keadaan hal apapun Tuhan yang tidak enak, Engkau Yesus Kristus datang membuat mereka bahagia dan sentosa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya hari ini Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Dan kami percaya dengan iman Engkau sudah memberkati Gembala Gereja Allah Baik Daat Tuhan serta seisi rumah, sekeluarga, dan seluruh isi rumah ini Bapa, serta seluruh penjuru rumah ini utara, timur, selatan, barat, di bumbungan rumah, di dalam rumah dan di bawah tanah. Semuanya telah Engkau sertai, kuduskan dengan nama-Mu Yesus Kristus, dan telah memberkati dan mengirimkan pasukan malaikat yang kudus memberkati semua keluarga seisi rumah di tempat ini, dan juga semua kekasih Tuhan yang hadir merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dengan iman, kami menaruh pengharapan kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup, Engkau yang sudah memberkati kami, berkat jasmani maupun rohani. Engkau yang sudah memberi kami kehidupan, roh, jiwa, dan tubuh kami senantiasa sentosa dan sejahtera bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Haleluya. Amin.